kecarut-marutan yang terjadi di kehidupan bumi alam ini ya akibat dari tidak terbayarnya hutang hidup gitu loh. Makanya kehidupan ini ya betul-betul mencapai titik klimaks ya, puncak keterpurukan yang multidimensi kehidupan gitu ya. Dari berbagai lini kehidupan gitu ya. Itu semuanya mengalami masalah. Ingsun rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati dan masih bersama narasumber tercinta kita, beliau Kang Raga. Sehat Kang Raga? Puji mana? Puji mana? Sehat puji mana? Tambah ganteng, tambah muda, tambah banyak rezekinya. Amin. Dan pemirsa setia channel Prabu Ratu, kami selalu mendoakan kalian semua juga dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin. Nah, pembahasan kita pada malam hari ini dengan Kang Prabu tentunya juga sangat luar biasa sekali. Sebenarnya masih nyambung dengan kesadaran, walaupun nanti pertanyaannya lain, Kang Prabu. Baik, Kang Prabu. Saya tuh melihat ya, Kang Prabu, beberapa kali Kang Prabu itu bikin postingan tentang hutang hidup. Nah, ya, memang sih kita sudah pernah tuh membahas juga di kanal Prabu Ratu ini, Kang Prabu ya. Tapi saya pribadi masih butuh pencerahan khususnya dalam hal hutang hidup ini. Nah, begini Kang Prabu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait hutang hidup ini. Yang pertama nih Kang Prabu, kenapa disebut sebagai hutang hidup? Mangga silahkan. Iya, karena hidup ini kan take and give ya. Iya betul. Jadi saling menerima dan memberi. Iya, ya siap. Dimana ada yang kita terima, ya tentunya kita perlu memberinya. Betul. Gitu loh, ya namanya saling menerima dan memberi. Ya. Kalau hanya menerima terus, itu namanya kita berhutang, ya kan? Betul. Menerima terus ya. Iya, menerima terus, menerima pemberian terus, ya kan? Ya tentunya kita berhutang gitu. Walaupun mungkin yang memberinya, ya kan, itu tidak merasa menghutangi, tapi tentunya kita akan merasa tidak enak gitu loh. Harusnya begitu, siap. Karena memang hukum alamnya seperti itu, harus ada keseimbangan. Siap. Ada yang diterima, ada yang diberi. Betul. Ya, itu namanya take and give, saling menerima dan memberi. Gitu loh. Siap. Nah, terus kenapa disebut sebagai hutang hidup? Ya, karena dalam hal ini hutangnya ini adalah berkaitan dengan hidup gitu loh. Betul. Ya, dengan zat-zat hidup gitu loh, ya, yang memberikan kehidupan kepada kita. Betul. Gitu loh, ya. Makanya dinamakan sebagai hutang hidup. Bukan hutang duit, ya kan? Iya betul. Ataupun hutang-hutang yang lainnya, ya. Tapi hutang hidup karena berkaitan dengan zat-zat hidup. Siap. Unsur-unsur dari hidup ini yang tentunya itu adalah yang sangat penting sekali dalam hidup dan kehidupan ini. Betul. Gitu loh ya. Dimana kita banyak sekali ya, umpamanya seperti kita menghirup udara ya. Iya. Artinya kita kan banyak nih berhutang hidup kepada udara, mengambil udara, menerima bukan menerima ya. udara ya, menerima hidup, dimana kita tidak
menghirup udara sebentar saja ya tidak hidup bahaya gitu, itu. kan? Nggak hidup, Iya, itu betul. diantaranya zat hidup itu, Siap. udara ataupun angin, gitu, kan? Artinya kita berhutang hidup kepada angin, gitu loh, siap. ya kan? Makanya disebut dengan Hutang hidup. hutang hidup. Oh, iya. Kemudian kepada zat-zat hidup yang lainnya, yang tentunya yang sangat penting sekali dalam hidup dan kehidupan ini. Betul. Jauh lebih penting daripada uang, gitu loh, ya. Betul. Kalau hutang uang ya, hutang duit mungkin masih sangat mudah ya, Ya, untuk betul. kita kita bayar, Kita gitu bayar ya, dicicil gimana? bisa ya. Iya. Ya, artinya tidak mempengaruhi hidup kita sebetulnya, gitu Iya. loh, ya. Namanya kita berhutang duit, gitu loh, Iya, ya. betul. Artinya tidak menyebabkan kita mati, gitu. Betul, kan masih bisa dicicil, ya, berbeda betul. sekali dengan kita hutang kepada udara, ya. Kita tidak menghirup udara, sekali lagi mungkin kita akan mati, gitu. Siap. Ya. Betul. Sangat besar pengaruhnya, Betul. gitu. Tapi tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat, oleh Iya, betul. manusia, gitu Betul, loh, ya betul. kan? Oleh mayoritas Mayoritas. masyarakat, ya, tidak memikirkan hal-hal besar ini, gitu loh, yang berkaitan dengan zat-zat hidup betul. yang menghidupin diri kita. Siap. Hal yang sangat penting sekali, tapi diabaikan oleh mayoritas masyarakat, mayoritas manusia. Siap. Betul. Ini yang sangat Disebut sangat bahaya sekali sebetulnya, hutang gitu hidup loh, ya. itu ya, Kang Prabu. Siap. Berkaitan dengan hutang hidup ini, gitu Hutang loh, hidup. ya. Pemirsa, yang disebut hutang hidup ya beliau sudah menjelaskan. Jadi pemirsa lebih jelas ya, terutama saya, Kang Prabu. Baik, Kang Prabu. Terus hutang kepada siapa atau dalam hal apa, Kang Prabu? Ya, salah satu tadi contohnya hutang hidup kepada udara, ya. Kita setiap detik ya, setiap saat itu menghirup udara, ya. Artinya kita menerima terus nih, Betul. ya kan? Iya, betul. Menerima terus nih Menerima. dari unsur udara, ya. Berupa nafas kehidupan, ya. Kita tidak pernah memberi, Betul. ya kan? Kepada udara, gitu Betul, loh, ya. betul. Sekalipun yang kita keluarkan juga udara juga, gitu, Iya, ya. Kan dari yang kita hirup, ya, Betul. ya, dari yang kita hirup kita keluarkan lagi. Betul. Yang artinya bukan berarti kita memberikan udara kepada udara itu sendiri, bukan, gitu Bukan, kan? ya. Jadi tidak dihitung di sini berupa take and give, ya. Betul. Kita menghirup udara terus mengeluarkan lagi, itu bukan seperti Bukan, itu, gitu. bukan. Kita tetap masih mempunyai hutang kepada udara, ya. Siap. Kemudian kepada unsur api, matahari lah, ya. Matahari setiap hari, ya, dari pagi sampai sore itu menyinari, menghangatkan tubuh kita, ya kan? Juga berbagai macam keperluan yang berasal dari atau bersumber dari matahari. Betul. Belum dari unsur apinya untuk memasak, untuk menghangatkan, ya Betul, kan? Kang Prabu. Untuk membakar dan berbagai keperluan hidup yang lainnya. Oh, Yang banyak. intinya ya, matahari ini merupakan sumber kehidupan yang luar biasa juga bagi hidup Betul. dan kehidupan manusia. Tapi apakah pernah manusia itu terpikirkan saja untuk membayar bagaimana kebaikan matahari, ya kan? Bagaimana kebaikan api, bagaimana peran dari matahari ataupun api ini yang begitu besar kepada manusia, gitu. Betul, betul. Apakah masyarakat memikirkannya bagaimana untuk membayarnya? Betul, ya? Kang Prabu. Ya, mungkin tidak pernah terpikirkan hal ini, gitu, oleh Mayoritas secara umum, ya. mayoritas masyarakat, ya. Betul, ya. Kemudian hutang hidup kepada unsur tanah, kepada unsur bumi, ya, baik yang menyusun jiwa raga diri kita, tubuh kita, ya kan, ini kan tersusun dari unsur tanah juga, ya kan, dari mulai rambut, kulit, darah, daging, otot, tulang, sumsum, ya, ini tersusun dari zat-zat Zat-zat tanah atau unsur tanah, juga unsur air tadi, gitu kan. Nah, kemudian
dari unsur air tadi ya, unsur air ya, unsur air malah dominan 70%, mendominasi jiwa raga kita, juga mendominasi di bumi alam ini. Betul, gitu Kang loh, Prabu. ya. Perannya begitu besar kepada Iya. kepada manusia. Manusia. Tapi apakah pernah kita berterima kasih saja, Betul, mengucapkan terima kasih kepada unsur air ya? Mungkin hanya sebagian kecil saja Iya. masyarakat yang pernah berterima kasih kepada unsur air. Yang menyadari ya. Apalagi membayarnya gitu. Betul, Kang Prabu. Mungkin membayar, tapi kan membayarnya ke PDAM gitu. PDAM. PDAM baru berapa puluh tahun ya. PDAM bukan ngambil. Eksisnya di kehidupan ini gitu loh. Betul. Sementara air sudah miliaran tahun. Miliaran gitu loh. tahun. Betul. Bersamaan dengan penciptaan bumi ini. Nah, ini jadi kita punya utang hidup kepada air yang tidak pernah terbayarkan sampai dengan saat ini gitu loh. Betul. Apalagi kepada sang nyawa gitu loh ya. Iya, betul. Sang nyawa kehidupan yang nyata-nyata memberi hidup dan kehidupan kepada kita semua. Apakah kita pernah berpikir bagaimana cara membayarnya? Membayar kebaikan mereka. Betul. Ya walaupun mereka ya sekali lagi ya tidak ada mereka itu ikhlaslah selama ini ya. Tidak pernah pamrih, tidak pernah meminta bayaran. Iya. Tapi sekali lagi bahwa hidup ini adalah take and give. Betul, untuk Harus keseimbangan. ada keseimbangan dalam diri kita, Iya. gitu loh ya. Minimalnya ya ada niat lah untuk membayarnya, apalagi ada upaya yang betul-betul upaya dari pembayaran ini betul-betul ya memang merupakan formula yang diberikan dari sang nyawa atau sang Rabbul Alamin gitu loh. Siap. Ya. Jadi kepada zat-zat hidup ini Iya, gitu loh, yang air, menghidupi, api. ya, yang menghidupi manusia selama ini, juga menghidupi seluruh makhluk hidup yang ada di kehidupan bumi alam ini. Siap. Jadi sangat Utang jelas hidupnya ya. kepada mereka. Pada mereka air, api, tanah, angin, dan nyawa, Kang Iya, Prabu. sedulur papat kalimo pancer, baik Siap. yang ada di dalam diri maupun yang ada di luar bumi alam ini. Siap, gitu loh. siap. Yang ada di luar diri. Ini perlu kita membayarnya. Membayarnya, gitu loh, siap. ya. Ya, ini kesadaran tingkat tinggi pemirsa. Iya. Baik. Nah, Ini kita yang perlu dipahami, dan perlu disadari, juga perlu diupayakan untuk pembayaran. Nah, ini yang mau saya tanyakan, Kang Iya. Prabu. Nah, lalu bagaimana cara membayar hutang hidup agar benar-benar lunas? Tadi Kang Prabu kan mancing ya, saya Iya, langsung tanya. Iya. Mangga silakan. Jadi Sang Rabbul Alamin sudah memformulasikan, karena kan memang melihat kehidupan di bumi alam ini kan sudah betul-betul tidak seimbang, Betul, ya kan? Prabu. Tidak selaras gitu loh ya. Makanya terjadi berbagai macam gejolak ya di berbagai lini kehidupan lah. Jadi bukan hanya gejolak dan bencana alam saja ya kan, tapi gejolak dan bencana dalam diri manusia. Betul. Gejolak ekonomi, gejolak rumah tangga, gejolak dalam hal moral juga ya, etika, tata krama Iya, ya, betul. semuanya rusak, rusak. ya kan. Ini wujud-wujud dari kehancuran ataupun kerusakan Betul. ya akibat tidak tahu diri ini, Iya, gitu iya, loh, betul, ya kan? betul. Akibat tidak adanya keseimbangan ya dengan unsur atau zat-zat hidup tadi, gitu loh, ya. Betul. Sehingga ada hukuman gitu loh ya kan, karena ya itu tadi bahwa hidup ini take and give, saling menerima dan memberi gitu loh ya kan. Saling menerima dan memberi, betul. Iya, Terima jadi, kasih ya. iya, jiwa raga kita ini dituntut gitu Betul, loh betul. ya oleh zat-zat hidup tadi untuk melakukan satu keseimbangan Betul. gitu loh dengan zat-zat hidup tadi, agar ya kalau sudah seimbang, selaras ya kan, sinergi, ya tentunya hidup ini akan enak, enjoy, bahagia gitu loh. Nah, bagaimana cara membayarnya?
sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa Rabbul Alamin telah memformulasikan bagaimana cara membayarnya yang paling sempurna, yang paling tepat, ya kan, yang paling sempurna, betul-betul nanti akan terjadi keselarasan, yaitu berupa gerakan-gerakan jurus sah bandar karimadi, yaitu berupa gerak jurus inti air, ya. Karena selama ini kan kita mengambil air, mengambil air itu mengambil intinya, inti sari dari air. Ya. Makanya kita pun perlu mengembalikan atau membayarnya kepada air ini juga intinya, inti air, yaitu dengan gerakan jurus inti air. Begitupun dengan inti api, gitu kan. Selama ini kita kan menerimanya juga inti-intinya, ya, yang membentuk jiwa raga manusia ini berupa zat-zat inti, inti air, inti api, inti bumi, inti angin, dan inti nyawa. Makanya kemudian manusia dikodratkan jati dirinya sebagai pemimpin, ya, atas kehidupan bumi alam ini. Karena manusia terbentuk atau tersusun dari zat-zat inti tadi, inti-inti zat gitu loh, ya, yang membentuk dan menyusun jiwa raga manusia. Nah, kemudian ada jurus inti api, inti bumi, inti angin, dan inti nyawa, yang semuanya ini sudah diformulasikan oleh Sang Rabbul Alamin. Sekali lagi, ya, enak sekali sebetulnya manusia, ya, manusia saat ini, ya, dikasih formulanya. Ya, manusia di era saat ini, ya, sebetulnya enak sekali, gitu loh, ya. Karena langsung, ya, menerima anugerah berupa formula, ya, formula gerak jurus sah bandar karimadi, ya, untuk membayar hutang hidup, ya. Nah, dengan gerakan-gerakan jurus-jurus sah bandar karimadi, ya. Nah, sehingga terjadi keselarasan, gitu, antara diri, ya, dengan alam ini, ya, antara air yang ada di dalam diri manusia dengan air yang ada di bumi alam ini seimbang, selaras, gitu loh, ya. Itu seperti itu. Begitupun dengan inti apinya, itu selaras juga dengan inti buminya, dengan inti anginnya dan inti nyawanya, terjadi keselarasan. Ya. Nah, sehingga, ya, kalau sudah terjadi keselarasan seperti itu, ya, pasti hidup itu enjoy kayak kita, gitu kan. Kita kan merasa hidup ini enjoy, bahkan surgawi, gitu loh. Apalagi kalau lagi begini, ya, Kang Prabu, bisa mewartakan lah kepada semua. Betul, kita merasakan betul berada di taman surga, gitu loh, di kehidupan surga yang nyata, yang kekal abadi, gitu loh, ya. Itu berkali-kali Kang Prabu sampaikan. Karena, ya, itu tadi terjadinya keselarasan, gitu loh, antara diri dengan alam ini, gitu loh. Ya, sehingga tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya. Makanya kita pun ya jual masalah, ya, jual masalah, membeli masalah, biar bisa mereka akhirnya kalau itu ada masalah jadi tersadar, kan, gitu seperti itu. Baik. Sekarang kita pertanyaan yang terakhir nih, Kang Prabu, ya. Siap. Apa yang terjadi jika hutang hidup tidak dibayar? Iya. Mangga. Kecarut-marutan yang terjadi di kehidupan bumi alam ini, ya, akibat dari tidak terbayarnya hutang hidup, gitu loh. Makanya kehidupan ini, ya, betul-betul mencapai titik klimak, ya, puncak keterpurukan yang multidimensi kehidupan, gitu, ya. Dari berbagai lini kehidupan, gitu, ya. Itu semuanya mengalami masalah, ya, kan? Di kehidupan alam ini, ya. Jadi, ya, makanya kemudian surganya pun, ya, tidak ditemukan kehidupan bumi alam ini. Malah mau kiamat, ini katanya Prabu. Padahal bumi alam ini jelas-jelas nyata, ya. Buat kita ini kan jelas-jelas nyata, merupakan taman
kehidupan surga yang kekal abadi gitu loh ya. Siap. Tapi kenapa masyarakat pada umumnya, mayoritas masyarakat ya kan, surganya itu nanti. Gitu. Padahal jelas-jelas nyata ada di kehidupan saat ini ya. Ada senantiasa bersama kita gitu loh. Ya. Tapi seolah-olah jauh. Ya itulah karena apa? Karena adanya hutang hidup, sehingga hidupnya dipenuhi dengan berbagai masalah. Nggak enak lah ya kalau punya utang itu. Betul. Sampai kemudian menjadi satu paradigma. Ya. Hidup ini masalah. Kalau nggak punya masalah, namanya nggak hidup. Katanya jangan atuh. Ya kan? Iya. Timbul dapat masalah meraung-raung ya. Iya, terjadi paradigma seperti itu karena memang hidupnya dipenuhi dengan berbagai hutang hidup yang menumpuk, ya, yang tidak pernah terpikirkan bahkan untuk membayarnya, terpikir saja tidak pernah. Apalagi ada upaya untuk membayarnya. Nah, makanya ya disadarin ya bahwa ini yang menjadi inti dari permasalahan hidup dan kehidupan ini adalah adanya hutang hidup ya, yang perlu dibayar. Dan Sang Rabbul Alamin ya telah memberikan satu anugerah yaitu berupa gerakan jurus-jurus Sah Bandar Karimadi untuk membayarnya agar benar-benar hutang hidup ini lunas, jadi ringan, gak ada masalah. Kalau sudah lunas ya sudah, gak ada masalah. Gak ada masalah, bisa melihat surga ya. Iya, taman kehidupan surga yang kekal abadi yang terhampar luas di bumi ini betul-betul akan ternampakkan dan terasakan oleh diri kita. Wow, betul juga tuh Kang Prabu. Nah, jadi itu ya Kang Prabu, kalau utang hidup itu tidak dibayar ya Kang Prabu, neraka, ngeri dong Kang Prabu. Pembahasan kali ini luar biasa loh Kang Prabu. Tapi nanti kesempatan lagi diperdalam Kang Prabu ya. Jadi untuk sementara cukup dulu lah biar nggak lober. Terima kasih Kang Prabu atas waktunya. Sami-sami, hatur nuhun. Pemirsa, pada kesempatan hari ini pembahasan saya rasa cukup ya. Nanti lain waktu, lain kesempatan kita akan perdalam lagi. Kalau pemirsa ada pertanyaan boleh komen di bawah ya. Nanti kita akan bahas juga kalau Kang Prabu mengizinkan. Sekali lagi hatur nuhun anu kasuhun. Di lain kesempatan kita akan jumpa lagi dengan pembahasan yang sangat luar biasa. Salam segala salam, Insun Rahayu, Bala ya, Walu ya, Asma Pangestu, Hibar Pangriksa.